Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib, ayyuhal ikhwah kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Ana bi khair, Ustaz. Naam, alhamdulillah. Fi hadza subah al-mubakir sawfa nata'allam ad-dars al-mahfuzat wa hadzal liqa al-liqa al-akhir wa kadzalika sawfa nata'allam al-ghina al-arabi. Oke. Di hari ini, pagi hari ini, insyaallah kita akan belajar pelajaran mahfuzat dan kita ada tambahan lagu bahasa Arab. Itu liriknya saya kirim di grup ya. Udah pada dilihat kan liriknya? Sudah, Ustaz. Oke. Insya Allah kita belajar mahfuzat cuma 2 atau 3, nanti setelahnya kita belajar lagu. Ada yang pernah belajar di sini lagu-lagu Arab yang Ana share ini? Nah, Belum. belum. Yang baru datang tadi siapa? Oh, Nyimas sudah pernah belajar lagu ini. Belum, Ustaz. Oh, Arifah? Belum. Belum. Ya, makanya kalian biar tahu kita belajar. Insya Allah belajar lagu Arab ini ada gunanya. Kita bisa jadi tahu dzarful makan. Apa itu dzarful makan? Nama-nama tempat. Ada di depan, di atas, di bawah. Terus nama-nama jihah. Jihah itu maksudnya arah. Arah barat itu bahasa Arabnya apa? Itu ada di lagu sini. Arah timur, arah selatan, arah utara itu ada di lagu sini ya. Jadi kita nggak cuma senang-senang belajar lagu, tapi ada manfaatnya juga. Oke, baik. Langsung kita mulai. Sebelumnya, Mada darsunal ana? Darsunal ana al-mahfuzat. Mahfuzat. Al-mahfuzat. Coba Ana mau tanya. Yang kemarin nggak hadir siapa? Coba Nafi, kemarin nggak hadir ya. Mahfuzat kemarin apa? Yang terakhir. Masih ingat? Nggak harus kemarin, 2 hari kemarin atau kok 2 hari, 2 minggu kemarin atau 3 minggu yang lain? Apa? Ya. Oh, Nyimas coba. Kemarin nggak hadir kan? Coba apa? Mahfuzat terakhir hari Minggu kemarin. Apa, Ustaz? Mahfuzat minggu kemarin apa? Ana nggak hadir, Ustaz, minggu kemarin. Ada yang tahu? Ada Ya. 4. Yang kemarin hadir Arifah, Tata. Coba disebutkan satunya aja. Arifah coba sebutkan. Mahfuzat minggu kemarin. Masih ingat gak? Spoilernya depannya likulli. Ada yang bisa melanjutkan? Likulli. Makomin. Terus? Likulli makomin makolin walikulli makolin makomun. Itu salah satu mahfuzat kemarin. Ada lagi mahfuzat kemarin itu? Afatul ilmi. Ya, afatul ilmi. Ilminisya. Afatul ilmi anisyanu. Oke, langsung aja ya. Kita lanjut ke mahfuzat baru kita. Apa itu? Oke. Duh. Mana ini? Kelihatan nggak sini? Kelihatan. Ustaz. Oke. Mahfuzat kita pada hari ini saya bacakan dulu. Kalian dengarkan. Rokizu jayidan wa isma'u jayidan. Laisa kullu ma yalma'u zahabun.
Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Dengar ya. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Yalma'u bil ain, pakai ain, bukan hamzah biasa. Jadi tekan ya. Terakhir. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Dengar ya. Oke, sekarang kariru ba'di. Qalidu ba'di. Ikuti setelah saya. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Maratan ukhra, sekali lagi. Laisa Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Oke. Coba saya Itu di akhir bun panggilannya ya, habun ya. dhahabun. Dhahabun. Tanwin ya, tanwin doma ya. Tanwin. Oke, sekarang saya suruh baca satu-satu dari paling atas. Tata, silakan dibaca. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Oke. Selanjutnya Bu Lia, silakan. Laisa kullu ma yalma'u zahabu. Rizky, tafadhol. Tafadhol. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Nyimas. Laisa kullu ma yalma'u zahabun. Arifah. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Wal akhir Nafi. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Ini sering kalian dengar di Indonesia. Ada yang tahu artinya enggak? Ya, oke. Saya kasih mufradatnya dulu. Ini mufradat yang sering kalian dengar di Indonesia, kata mutiara yang sering kalian dengar di Indonesia. Oke, al-mufradat. Yang pertama laisa. Laisa artinya apa? Bukan. Bukan atau jangan atau tidak. Nah, dan laisa ini setelah laisa itu pasti isem, kebanyakan harf atau isem. Ya, karena laisa ini fi'il nakis, namanya fi'il nakis al-mabni ghairu mutasyarrif. Laisa ini fi'il sebenarnya. Fi'il, tapi tidak bisa berubah, nggak bisa jadi fi'il mudhari, nggak bisa jadi fi'il amr, nggak bisa jadi fi'il nahyi. Ini fi'il mabni, fi'il yang tidak bisa berubah, artinya bukan. Dan setelah fi'il pasti ism atau harf. Nah, jadi kalau kita pakai laisa itu buat ism atau harf. Tapi kalau kita mau pakai la, berarti setelahnya fi'il. Laisa itu bukan. Oke, yalma'u apa? Artinya? Bersinar. Yalma'u al-misbahu, matahari itu, lampu itu bersinar, atau lama'a al-barku. Al-barku itu guruh atau kilat tuh menyinari, itu bersinar yalma'u. Tapi sebelumnya ana mau nanya kullu. Ini enggak ana tulis. Ini gampang nih kullu. Ada yang bisa jawab kullu artinya apa? Setiap. Setiap atau tiap-tiap, every itu setiap. Kalau ma di sini berarti ma al-mausul. Ma untuk menyambungkan. Ma di sini artinya adalah, bisa adalah atau bisa apa atau bisa sesuatu di sini ma. Sekarang ke dhahabun. Ada tahu artinya dhahabun? Mas Ustaz. Apa? Mas, dhahabun mas. Al-waqtu asmanu minadz dhahabi. Al-waqtu asmanu minadz dhahabi. Dhahabun artinya mas. Oke. Berarti ada yang tahu artinya ini? Yang bisa mengartikan ini siapa? Kalau artinya bukanlah, setiap. Nah, ini seperti yang kalian dengar di pepatah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak ada? Coba Faisal, artikan coba. Sebisanya. Bukanlah setiap emas itu bersinar, atau bagaimana? Bukanlah setiap emas itu bersinar. Oke, nggak apa-apa. Coba lagi, ini yang akhwat. Laisa apa tadi Laisa? Bukanlah. Oke, langsung aja ya. Nah, jawab. Artinya, tak selalu yang berkilau itu emas.
Tidak semua yang berkilau itu emas. Kalian sering dengar kan di Indonesia? Ya. Nah, itu bahasa Arabnya laisa kullu ma yalma'u dzahabun. Maksudnya apa yang tidak semua yang berkilau? Bisa jadi lampu berkilau atau wajah kalian berkilau juga kan? Kalau sering wudhu, Glowing. kalau sering wudhu berkilau. Atau yang akhwat biasanya pakai glowing juga berkilau. Nah, Skincare Ustaz. iya. Maka itu tidak semua yang berkilau itu emas. Bisa menjadi lampu, bisa menjadi mutiara. Ada batu-batu yang banyak, ada intan, ada mutiara atau permata itu kan berkilau juga ya. Tuh. Artinya apa kalau di Indonesia kan berarti tidak satu sifat tuh dinisbatkan ke satu orang. Paham nggak maksudnya? Misalkan orang itu jujur, berarti nggak ada yang jujur lagi dong, nggak ada. Misalkan Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin atau terpercaya, apakah selain Nabi Muhammad bisa jadi Al-Amin? Nggak. Jadi semua masih bisa dipercaya. Jadi satu sifat itu tidak bisa dinisbatkan kepada satu orang aja. Misalkan orang ini dermawan banget, berarti tidak ada yang dermawan selain dia. Nggak, bisa menjadi orang lain juga dermawan juga, cuma kita belum tahu. Itu kalau yang dimaksud dalam makna kehidupan kita ya. Tidak semua yang berkilau itu emas. Coba dibaca. Tata coba dibaca artinya. Tidak semua yang berkilau itu emas. Tidak semua yang berkilau itu emas. Coba kita baca bareng-bareng mahfuzat sama artinya. Anak akro awalan saya baca dulu. Laisa kullu ma yalma'u dhahabun. Laisa kullu ma yalma'u Zahabun. Artinya? Tidak semua yang Tidak berkilau. semua yang berkilau itu Semua emas. berkilau itu emas. Tidak semua yang berkilau itu emas. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tentang mufrodat atau misalkan kenapa laisa kok fi'il? Ada yang masih bingung nggak ini? Maksudnya laisa kok fi'il? Nggak ada. Apa tadi tidak bisa dijadikan satu pedoman apa? Oke, fi'il. Kenapa nih konteksnya ini benar? Oke, fi'il itu bisa berubah. Seperti kalau kita bilang qara'a kita itu membaca dalam fi'il madi. Ini bisa berubah menjadi yaqra'u. Jadi fi'il mudhari bisa berubah menjadi bacalah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surat Al-Alaq. Terus bisa menjadi bacaan. Bacaan itu bahasa Arabnya apa? Qira'ah. Itu dari kalimat qara'a. Itu bisa berubah-berubah dalam bahasa Arab. Laisa ini nggak bisa berubah. Laisa itu cuma ada laisa, bukan, artinya bukanlah. Tapi dia masih namanya fi'il, bukan harf. Kalau harf kan udah pasti bisa berubah ya, kayak kul nggak bisa berubah, kayak kullu sama ma. Ini harf nggak bisa berubah pasti. Tapi kalau fi'il harusnya bisa berubah. Kayak sini kayak yalma'u ini fi'il. Ini harusnya bisa berubah, bisa lama'a, bisa fi'il amrnya apa? Ilma itu. Ilma bersinarlah, itu bisa berubah. Kalau laisa ini fi'il yang tidak bisa berubah. Namanya fi'ilun ghairu mutasyarrif. Fi'il yang tidak bisa berubah. Ada yang bilang fi'il nakis juga. Ya itu. Laisa. Tapi ada yang khilaf juga. Nah, para nahwiyin ada yang menisbatkan laisa ini sebagai haraf juga ada. Tapi yang terkenal fi'il ghairu mutasyarrif. Oke. Itu artinya janganlah, bukanlah, atau tidak, bukanlah semua yang berkilau itu emas atau tidak. Kalau setelah laisa, kalau kita mau pakai laisa itu berarti harus isim atau kalau haruf kayak gini juga apa-apa, harus isim. Nggak bisa kita ngomong setelah laisa kita pakai fi'il lagi. Laisa akra'u, itu salah. Kalau kita mau ngomong saya tidak membaca berarti la akra'. Pakai la aja, bukan pakai laisa. Tapi kalau kita mau pakai laisa, berarti setelahnya harus isim. Kebanyakan isim. Kalau haruf ada cuma dikit kayak gini. Paham ya? Paham ya. Jadi fi'il ketemu fi'il itu nggak boleh. Misalkan kita laisa yalma'u, misalkan apa? Fi'il sama fi'il. Yaqra'u yadhabu. Yaqra'u artinya baca, yadhabu artinya pergi. Ini dua fi'il bertemu langsung. Nggak boleh. Harus ada penyambungnya. Misalkan yaqra'u wa yadhabu atau yaqra'u wa yadhabu. Yaqra'u in tanjah. Itu juga bisa.
Harus ada penyambungnya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Enggak ya? Jelas ya? Kalau ada yang tanyakan, enggak apa-apa. Disela aja perkataan saya. Oke, kita lanjut ke maf'ul setelahnya. Kita cepet aja. Yalmau apa tadi yalmau? Yalmau bersinar. Bersinar. Bersinar atau berkilau. Kalau di sini, kalau secara arti bersinar. Tapi kalau dalam secara ini, dalam segi arti yang tepat berkilau. Berkilau. Zahabun, zahabun. Zahabun emas. Zuyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantari minadz zahabi wal fiddati. Itu dalam surat An-Nisa. Minadz zahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Oke, lanjut. Ke maf'ul setelahnya. Nah, ini mungkin kalian sering dengar ya. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Ini penting juga maf'ul ini. Saya baca dulu. Isma'u jayidan wa rukizu. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Sekali lagi ya. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Panjang. Tadi saya salah baca yang pertama. Bukan man qala tapi man qala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jelas ya? Ini dho. Dho itu bukan sama kayak za. Kalau za itu masih di bawah dho. Za itu masih kelihatan lidahnya dikit za. Tapi kalau dho itu udah di atas lagi, di atasnya gigi. Dho. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Oke. Qalidu ba'di. Kariru ba'di. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Maratan ukhra wajnani salasa. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Maratan ukhra wajnani salasa. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Sekarang saya suruh baca dari bawah. Faisal, tafadhol. Iqra. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Baik. Arifah, tafadholi. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nafi. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Nyimas. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Bulia silakan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Terakhir Tata. Tafadholi. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ada yang pernah dengar ini? Mahfuzat sebelumnya. Mahfuzat ini sebelumnya. Enggak pernah dengar. Enggak pernah. Nah, Ustaz. Pernah? Rizky ya? Rizky belum ya? Belum baca ya? Coba dibaca Rizky. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Masuk aja. Al-mufradat. Yang pertama ini unzur enggak saya tulis. Saya tulis enggak ya ini? Unzur. Saya tulis kan. Coba ada yang bisa ngartikan unzur? Ini kata perintah. Lihatlah. Lihatlah, benar. Lihatlah. Unzur, ini kata perintah, fi'lul amri. Dari fi'lul madinya nadzara yanzuru. Nadzron. Wa manzuron fa huwa nadzirun wa dzaka manzurun unzur la tanzur. Manzurun minzur. Unzur artinya lihatlah, dari kata nadzara yanzuru. Ini kata dari unzur. Ada lagi? Ada yang tahu bahasa Arab yang melihat selain unzur, nadzara yanzuru? Ra'a yara. Ra'a yara. Ra'a itu ahada asyara kaukaba. Itu siapa namanya? Nabi Yusuf di dalam mimpinya melihat 11 bintang. Ra'a itu dalam Al-Qur'an itu ada ra'a itu. Itu melihat juga. Sama ra'a sama ya ra'a yara sama nadzara yanzuru. Ada perbedaan. Itu mungkin perbedaannya di ini aja, di kenyataan atau enggak.
Oke, selanjutnya. Ma ini berarti bisa menjadi apa? Lihatlah apa atau lihatlah sesuatu. Nah, ini ma. Ma di sini ma tambahan, bukan ma istifhamiyah, bukan ma yang menandakan pertanyaan, tapi ma tambahan. Jadi bedanya apa? Ma yang menandakan pertanyaan sama ma kata sambung. Kalau ma yang menandakan pertanyaan atau ma istifhamiyah itu di awal. Berarti Mada taf'al, apa yang kamu kerjakan? Mada taf'al, apa yang kamu kerjakan? Mada taqra, apa yang kamu baca? Itu ma istifhamiyah di awal kata. Kalau ma untuk kata penyambung biasanya di tengah seperti ini. Kayak tadi apa maksudnya? Laisa kullu ma, berarti tidak semua yang berkilau, tidak semua sesuatu yang berkilau itu kalau kita sambungkan, kalau kita jabarkan tidak semua sesuatu yang berkilau itu emas. Kalau di sini lihatlah sesuatu apa, lihatlah apa juga bisa. Itu perbedaannya ma istifhamiyah sama ma al-mausul, ma untuk kata penyambung. Selanjutnya qala. Qala ini sudah saya jelaskan di kemarin ya. Qala artinya berkata. Qala Rasulullah berkata. Qala berkata. Wa artinya dan. La, coba artikan. Siapa nih? La artinya apa? Unafi. La artinya apa? La unafi? Tidak. Oke, tidak. Wa artinya dan, la artinya tidak. Tanzur, tanzur berarti dari kata lihatlah juga, berarti jangan melihat. Wala tanzur, dan janganlah melihat. Man artinya apa? Siapa yang tahu man? Siapa? Man siapa? Berarti kalau kola, ya kola berarti berkata. Seperti biasa. Berarti ada yang bisa mengartikan selain Faisal tadi udah? Coba dari Akhwat, ada yang bisa mengartikan nggak? Tanzur apa tadi? Tanzur? Tanzur melihat juga. Coba Nyimas, coba diartikan. Bisa nggak Nyimas? Mengartikannya. Coba-coba aja Ustaz. Iya. Tanzur. Lihatlah apa perkataan dan jangan melihat dari siapa yang berkata. Sip. Ini bagus nih. Coba-coba tapi bener ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya ini bener, secara maknanya bener, cuma ada kata yang lebih tepat. Gimana? Langsung aja Ana artikan. Ma tadi apa? Man itu siapa ini? Udah gampang ya. Nah, kalau kita mau menjadikan man kata pertanyaan gimana di awal? Taruh di awal. Man ismuka. Kalau di awal berarti itu pertanyaan. Ma juga kalau di awal juga pertanyaan. Ma qara'ta. Ma taf'al. Tapi kalau di tengah berarti kata penyambung ya. Berarti artinya kelihatan nggak nih? Nggak ada, belum ada artinya. Nah, ini udah. Kelihatan Ustaz. Oke. Lihat apa yang dikatakannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakannya. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakannya. Ya ini. Lihat apa yang dikatakannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakannya. Artinya, maknanya, jadi kalau kita dalam mendengarkan sesuatu keilmuan, kita nggak perlu melihat siapa yang mengatakannya. Ini maksudnya bukan keilmuan, ini maksudnya nasihat ya. Ini beda sama keilmuan. Nanti kalau keilmuan ada kaidahnya sendiri. Kalau dalam nasihat itu nggak perlu kita melihat siapa yang mengatakan, tapi harus melihat perkataannya seperti apa. Jangan mentang-mentang nanti ada orang yang ini orangnya jelek, terus ini orangnya jelek, kita ngelihatnya nggak bagus, cuma dia mengatakan kata yang baik, nah terus kita nggak menerimanya, jangan seperti itu. Jadi kita harus melihat apa yang dikatakannya dan jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ya, sama seperti ketika ada orang yang tidak kita kenal bicara di depan kita, jangan melihat tampangnya, misalkan tampangnya nggak jelas ya, amburadul, terus tapi sebenarnya itu juga masuk ke ini sih, masuk ke performa, maksudnya kalau kita ngomong di depan orang kan emang harus berpenampilan bagus ya.
Tapi ada juga orang yang amburadul, tapi perkataannya itu bagus. Tetap harus kita dengarkan. Ya. Beda lagi sama peraturan agama. Kalau dalam pembelajaran agama kita harus melihat siapa yang mengatakan. Misalkan di dalam kaidah fikih kita harus melihat ini orangnya dipercaya nggak, kita harus melihat ini orangnya sering maksiat nggak. Kalau dalam kaidah fikih harus melihat yang mengatakan. Nah, kalau dalam kaidah agama itu nggak boleh kita perkataannya seperti ini, padahal orangnya sering maksiat, padahal orangnya kaburo maktan. Kaburo maktan itu dia ngomong tapi dia beri nasihat tapi dia melakukan maksiat, itu kaburo maktan. Itu nggak boleh kalau dalam segi agama. Kalau dalam segi nasihat juga sebenarnya nggak boleh sih. Kalau kita melihat orangnya ini udah kita tahu sering berbuat maksiat, tapi dia ngomong agama, terus dia ngomongnya itu apalagi tentang hukum fikih, dia membuat hukum, tapi dia sebenarnya tidak mengerjakannya, itu jangan didengarkan. Tapi kalau ini dalam konteks selain agama, misalkan ada orang yang baru kenal, terus dia ngomongnya bagus, meskipun tampilannya tidak bagus, kita harus mendengarkannya. Tapi selain agama, kalau agama harus kita ngelihat siapa yang mengatakan. Kalau dalam hadis kan gitu. Kalau kalian belajar ilmu hadis itu kita harus melihat perawi. Perawi itu siapa yang meriwayatkan. Jadi kalau yang meriwayatkan tuh orangnya atau orangnya jelek, itu nggak diterima hadisnya. Hadis Nabi seperti itu. Jadi memang harus dipercaya orangnya. Paham kan maksudnya? Tahu. Paham? Oh, Tata paham nggak? Oke, jadi jangan salah diartikan mentang-mentang kita belajar unzur maqala wala tanzur man qala, kita terus belajar agama seperti itu. Enggak. Kalau belajar agama ada kaidahnya sendiri. Kalau belajar agama kita harus dari guru. Kita harus melihat siapa yang mengatakan. Nah, kalau kita mau belajar agama, yang pertama kita harus melihat gurunya seperti apa. Kebalikannya sifatnya seperti apa. Tapi kalau belajar ilmu yang lainnya mungkin bisa seperti ini. Bahkan mereka punya ilmu yang berlebih dari kita. Kayak orang seni kan amburadul, ya, tapi kadang bicaranya bagus. Jangan lihat penampilannya, tapi lihat apa yang dikatakannya. Oke, coba dibaca artinya. Coba Bulia dibaca artinya, silakan. Lihatlah perkataannya dan jangan lihat siapa yang berkata. Ya, oke. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Saya ngomong dulu, nanti kalian ikuti. Unzur maqala wala tanzur man qala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, maratan ukhra, sekali lagi. Wa tsanani salasa. Unzur maqala wala tanzur man qala. Artinya bareng-bareng. Lihat apa yang mengatakan. Oke, sip. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Mafuzul terakhir kita? Ada, Ustaz. Boleh. Kontol. Kan kalau setahu saya, kalau satu terikat kayak misalnya satu fiil itu biasanya ada huruf jarnya kayak nazara yang zuruk. Kalau tidak salah itu huruf apa kan ilah. Nah, pertanyaannya kapan itu tidak dipakai huruf jarnya? Kayak nazar tu ilah. Ini kita harus tahu dulu ini fiil apa. Ini namanya biasanya fiil lazim. Nah, ini fiil muta'addi juga boleh, cuma kita bisa mengartikannya secara Indonesia aja. Misalkan saya melihat apa? Pohon ya. Nadzartu asyajarota itu bisa. Nadzartu asyajarota jadi maf'ulun bi. Tapi kalau kita mau pakai ila, nadzartu ila sajaroti, saya melihat ke pohon, itu juga bisa. Tapi harus kita artikan dalam segi makna. Misalkan kalau melihat ke kan masih bisa. Tapi kalau kita ngomong apa? Membaca ke buku. Qara'tu ilal kitabi. Ini salah. Kenapa nggak bisa gitu? Karena membaca ya buku, nggak perlu nggak perlu dikasih tambahan ke atau fi.
membaca di dalam buku, qara'tu fil kitab nggak bisa. Terus qara'tu al-kitaba. Dalam segi makna aja kita bisa mengartikan. Makna Indonesia juga nggak apa-apa. Ya. Ya itu. Dalam segi makna emang kita harus tahu artinya. Dicocokin bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau ini masih ada kecocokan. Kecuali nanti ada argobu fi, argobuan. Itu yang pengecualian. Itu bisa beda. Argobu fi itu menyukai, argobuan membenci. Cuma yang kayak gitu jarang. Dan kebanyakan bisa kita artikan secara makna. Ada lagi yang mau tanya? Oh, Ustaz, fi'il itu kan kata kerja. Dia Ya. bagi berapa sih? Saya kurang paham tuh. Kata kerja sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama fi'lul madi sama fi'lul mudhari. Al-fi'lul madi itu kata lampau, fi'lul mudhari itu kata sekarang yang kita lakukan sekarang. Cuma dalam fi'il ini bisa kata kerja ini bisa berubah menjadi isim. Jadi kalimat benda. Jadi berubah kata benda ya? Ya, misalkan ini bahasa Arabnya membaca, qara'a ya, qara'a yaqra'u. Qara'a itu saya sudah baca, qara'a berarti dia sudah baca, kalau yaqra'u berarti dia sedang membaca. Tapi kalau kita menjadikan fi'il, menjadikan kata kerja ini sebagai isim seperti bacaan. Nah, bacaan kan udah jadi kata ya, jadi kata mati ya. Itu menjadi qira'ah. Qira'ah. Itu namanya masdar kalau dalam bahasa Arab. Masdar itu berarti kata kerja yang dijadikan isim. Bacaan atau pujian, tahmid, pujian itu isim. Dia maksudnya isim, cuma dia diambil dari kata, dia diambil dari fi'il. Memuji, kalau memuji hamada yahmidu. Tapi kalau kita ngomong pujian berarti Pujian kata hamdu. takal. Ya. Hamdun juga bisa, hamdan wa syukurillah, tahmid juga bisa. Bacaan qiraah. Bacaan itu qiraah. Tapi kalau kita membaca yaqra'u, naqra'u. Namanya itu masdar yang dari fi'il menjadi isim itu namanya masdar. Kayak qiraah itu masdar, terus tahmid itu masdar, hamdun itu masdar, nadron itu masdar. Nadron itu artinya apa? Lihatan. Berarti sesuatu yang tujuannya untuk dilihat kalau nadron itu. Manzoron, pemandangan. Pemandangan kan sesuatu yang untuk dilihat, maka itu dia masdar mim. Itu bisa jadi ismul makan juga kalau manzoron. Lanjut ke maf'ul terakhir. Maf'ul terakhir. Apa ini? Ini penting juga dalam hidup kita. Yang tadi apa artinya? Tadi yang mana kata-katanya yang bagus? Lihatlah. Maksudnya? Yang tadi yang barusan apa kata-katanya yang bagus? Oh, kata-kata mufradat. Nah, ini. Anzur ma qala wala tanzur Man qala. Nah, ini kan sama. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ini akhirnya sajanya sama. Nah, jadi seperti ini. Memang dibikin seperti ini emang biar kita terkesan yang mendengarkan itu. Ini namanya kata mutiara atau mafuzat. Kalau dalam Indonesia ada pantun juga. Seperti itu. Kalau pantun di Indonesia itu maknanya itu sedikit. Tapi kalau mafuzat ini maknanya banyak. Maknanya itu bisa menyebar, bisa luas. Dan maknanya ini juga bermanfaat bagi kita. Lanjutnya. Ini salamatul insani fi hifdzil lisan ya. Ini akhirnya sama kan salamatul insani fi hifdzil lisani. Ini. Nah, ini bagus, ini sajanya bagus. Nah itu. Saya baca sekali lagi isma'u jayidan, dengarkan. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Terakhir, salamatul insani fi hifdzil lisani. Jelas ya? Salamatul insani panjang, fi hifdzil lisani panjang. Baik, kariru ba'di, qalidu ba'di. Wa jisnani salasah. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Marotan saniyah.
Sekali lagi. Salamatul insani fi hifzil lisani. Sekali lagi. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi hifzil lisani. Terakhir. Al-akhir. Akhiran. Wa isnani salasa. Salamatul Insani fi hifdzil lisani. Langsung saja. Kita percepat ya, soalnya nanti lagunya juga lumayan lama kita belajar. Ke mufradat. Ini salamah. Salamah ini diambil dari kata Indonesia. Artinya apa? Salam. Kalau kita ngomong salam, salam itu artinya apa? Artinya keselamatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya keselamatan kepadamu. Assalam. Salamah itu berarti keselamatan. Al-insan. Nah, ini insan. Sering dengar kita juga kan. Apa artinya insan? Apa? Insan? Manusia. Insan. Manusia. Fi artinya apa Mas fi? Di dalam atau di. Sekarang lanjut ada hifdun. Hifdun artinya apa? Tata tahu nggak artinya hifdun? Hafid, tahu hafid nggak? Oh, orang ini hafid. Artinya apa? Hafid itu penghafal, ya. Maksudnya hafid itu penghafal atau penjaga. Tapi kalau yang di sini, dimaksud di sini penjagaan. Ya. Jadi kalau orang bilang hafid, hafidta, atau al-hafid, orang yang sudah menjaga Al-Quran atau menghafal Al-Quran juga bisa. Itu. Tapi di sini lebih cepatnya menjaga. Al-lisan. Al-lisan apa? Lisan. Lisan. Sering kita dengar kan di Indonesia lisan, ujian lisan. Nah, apa itu ujian lisan? Ujian tulis sama ujian lisan. Ujian lisan berarti ujian. Bukan tulisan. Ujian lisan ini ujian pakai kata-kata atau ujian cara kata-kata ya. Ujian tulis. Langsung bertemu. Tapi al-lisan kalau dalam cara arti bahasa Arab artinya lidah. Lidah artinya. Ya. Oke, sekarang langsung saja artikan coba, dicoba. Silakan dicoba untuk mengartikan Rizky coba, silakan. Bisa nggak? Dicoba aja sebisanya. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Dalam mufradat ini bisa jadi artinya gimana? Rizky ada nggak? Ya, nggak ada. Coba Utata coba diartikan. Artikan coba sebisanya. Dari mufradat ini kalau diartikan gimana? Ya, keselamatan manusia. Terus? Itu pada ya. Lidah yang dijaga. Keselamatan manusia pada lidah yang dijaga. Ya hampir masuklah. Cuma ada arti yang lebih bagus. Keselamatan manusia itu dalam penjagaan lisannya, dalam penjagaan lidahnya. Keselamatan manusia itu terletak di dalam menjaga lidahnya. Keselamatan manusia itu terletak di dalam menjaga lidahnya. Maksudnya apa? Maksudnya lidah ini lebih tajam. Kalau zaman sekarang ya lidah ini lebih tajam daripada pedang. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau lidah kita aja salah ngomong, kita menyindir orang. Kalau kita salah ngomong itu udah bisa kita masuk penjara. Atau bahkan kemarin yang ngomong ini aja bisa masuk penjara. Padahal itu nggak sengaja sebenarnya. Maka lidah ini sangat sakral atau sangat penting dalam menjaga keselamatan manusia kita. Kita menyindir sedikit, kita ngomong salah sedikit, bisa masuk penjara. Bisa nggak? Bisa. Itu nggak di Indonesia aja, di sana di Arab dulu juga gitu. Menyindir apa? Khilafah atau bukan khilafah waktu dulu itu. Apa namanya? Khalifah ya, khalifah dulu. Misalkan dia
mengkritik khalifah. Ada yang dipenjara juga di sana. Ada ulama dulu itu yang dipenjara gara-gara mengkritik khalifah. Salah satunya sama Imam sama? Imam Hasan Al-Bisri itu dipenjara ulama gara-gara menyindir khalifah. Maka itu keselamatan manusia itu terletak di dalam jaga lidahnya. Kalau kita menjaga lidah, insya Allah kita selamat dan aman. Kalau kita diam aja ya, ini bisa diartikan diam maksudnya. Kalau kita diejek terus kita disindir terus, kita dikritik, lebih baik kita diam aja, nggak usah kita tanggepin. Kalau kita tanggepin, misalkan diejek, kita tanggepin malah panas, kita bertengkar, malah kita kena masalah, kena musibah, bisa masuk penjara, bisa kalau mereka dendam kita bisa diapain gitu, disantet gitu ya kalau Indonesia. Ya itu, maka keselamatan manusia itu terletak dalam jaga lidahnya. Salah satunya gibah juga, jangan gibah. Gibah itu kita nggak selamat juga nanti di akhirat. Kita akan, kalau kita sering gibah, ya nanti di akhirat juga ada balasannya sendiri. Itu termasuk dalam menjaga lidah, keselamatan manusia. Jadi ini bisa banyak, bisa di dunia, bisa di akhirat juga dalam menjaga lidah. Paham ya maksudnya? Oke, paham. Insya Allah. Lebih baik diam. Sekarang coba dibaca artinya. Nafi coba dibaca artinya. Dibaca artinya Nafi. Keluar malah. Nyimas saja coba, silakan dibaca artinya. Keselamatan manusia itu terletak di dalam menjaga lidahnya. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya. Oke, kita baca terakhir mahfuzatnya sekalian artinya. Saya baca dulu, kalian ikutin. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi lisani. Artinya? Keselamatan manusia itu di dalam lidahnya. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lidahnya. Oke. Ya, paham kan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tentang mufradat ini atau apa? Ini kenapa kok insan? Kenapa hifdzil? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Lisani tadi apa lisani? Lisani lidah. Maksudnya lidah itu ya menutup mulut. Fi tadi fi apa fi? Fi di dalam, bisa dia jadi. Ya, udah ya. Oke. Alhamdulillah pelajaran mahfuzat kita selesai. Nanti saya share mahfuzatnya ini. Keselamatan manusia. Apa tadi bagusnya? Keselamatan manusia. Itu terletak di dalam menjaga lidahnya. Insya Allah ini nanti saya share di grup. Nanti kalian bisa ajarkan ke siapa aja. Misalkan kalian ngajar ini bisa dipakai juga. Kalau ada yang kurang jelas nanti juga tanyakan saja. Setelah ini kita belajar lagu. Ini banyak yang keluar, padahal yang seru habis ini ya. Oke. Coba dilihat teksnya yang saya kirim. Udah dilihat belum? Ustaz. Udah ya? Oke, ini kita belajar lagu sama kita belajar artinya juga. Dengerin. Saya nyanyikan dulu, nanti kalian dengarkan, nanti kalian ikutin. Kita mungkin cuma yang pendek-pendek aja. Nggak usah banyak. Dari Al-Lughatul Arabiyah. Ini saya baca dulu. Oke. Maaf kalau suara saya jelek ya. Ini pas-pasan. Dari yang bahasa Arab ya Ustadz? Yang dari yang awal? Ya, enggak, yang dari Al-Lughatul Arabiyah. Dari yang bahasa Arab itu loh. Al-Arabiyah. Al-Lughatul Arabiyah. Nah, Ustadz. Oke, dengerin ya. Oke. Al-Arabiyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani
Yurja min kulli ustadzin wa talibin. Kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabiyir rahmah. Man takalam bi niyatil ibadah tahasala minallahi sa'adah. Lanjut. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nanu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nanu nafroh. Nanu nafroh, nanu na, nanu nafroh, nanu na, nanu nafroh, nanu na, nanu nafroh. Nanu nafroh, nanu na, nanu nafroh, nanu na, nanu nafroh, nanu ma, nanu nafroh. Ke al-jihad, air mata itu, angin. Syamalun syamalun syarqi. Syarkun janubun syarqi. Janubun janubun gharbi. Gharbun syamalun gharbi. Lanjutnya. Idza kunta sa'idan sofik yadaik. Idza kunta sa'idan sofik yadaik. Idza kunta sa'idan wa qalbuka masruron. Idza kunta sya'idan sofik yadaik. Yang terakhir. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Oke, sampai situ aja. Oke, paham nggak nih? Bagus nggak lagunya? Bagus. Jelek ya tapi suara saya. Ya, minta maaf kalau suara saya jelek. Di layar saya kok nggak ada ya? Oh, di WA Bu ini ya. Apa namanya? Teksnya di WA. Kita balik ke WA dulu. Iya. Teksnya di WA. Oh, di WA. Coba gini aja. Saya share screen aja coba. Coba, bentar. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? WA ada. Ah, yang sini, yang di sini. Coba kalian ikutin ya. Ini ya dibukain ya. Suaranya. Oh. Pertama. Ini lagunya ini diganti bahasa Arab aja sebenarnya. Di sini senang, di sana senang, ini sama. Artinya huna nafrah, hunaka nafrah. Ini diganti aja bahasa Arab. Terus ini kalau ini yang beda ini. Ini syamalun, syarki ini beda. Terus yang aina ini udah ada artinya. Kalau yang idza kunta sa'idan. Idza kunta sa'idan ini sama seperti Indonesia. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah itu idza kunta sa'idan. Itu artinya diganti aja. Kalau yang ini enggak ini. Panjang. Waktunya lama. Kalau ini aja yang pendek ya. Oke. Coba diikutin saya ini. Saya nyanyi, kalian ikutin satu paragraf aja ya. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Coba ulangin. 1, 2, 3. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Coba ulangin. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Sekali lagi. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Coba dibaca ini. Oh Nyimas coba. Pak, ini tadi coba dinyalakan sendiri. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Bukan itu, ada nadanya. Al-Arabiyya. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Coba Faisal coba. Al-Arabiyya lughatul Qur'ani. Nah, bener kayak gini. Bisa kan? Coba sekali lagi, Nyimas.
Ayo. Al-Arabiyatul Lughatul Qur'ani. Ya, Al-Arabiyah ya, nggak usah Al-Arabiyah, langsung Al-Arabiyah langsung dijadikan langsung dibaca Al-Arabiyah lughatul Qur'ani. Lanjut. Kama hiya lughatun fil jinani. Ini sama dibaca semua. Kama hiya lughatun fil jinani ya. Coba ikuti. Kama hiya lughatun fil jinani. 1 2 3. Iya. Betul. Kama hiya lughatun. Coba Tata coba. Dibaca. Bisa nggak? Nah, ini suaranya siapa ini? Coba Anamud bentar ya. Faisal nanti kalau ngomong nanti nyalakan lagi. Soalnya tadi agak mengganggu. Coba Tata, bisa nggak? Kama ya lughatun fil jinani. Ada nggak ini? Ada Ustaz. Coba nggak apa-apa. Sebisanya. Kama hiya lughatul fil jinani. Bener. Yurja min kulli ustazin wa talibin. Coba bareng-bareng 1 2 3. Yurja min Yurja min kulli ustazin wa talibin. Coba 1 2 3. Yurja Benar. Coba Rizky dibaca. Yurja min kulli ustadzin wa talibin. Benar. Kalamun bil lughatil arabiyyati. Ini dibaca semua. Kalamun bil lughatil arabiyyati. 1 2 3. Arabiyyati. Lanjut. Kalamun biha li ajlil mahabbah. Ini agak kan. Kalamun biha li ajlil mahabbah. Coba 1 2 3. Benar. Coba Faisal. Kalamun biha li ajlil mahabbah. Benar. Lanjut. Li Rasulillahi Nabi Rahmah. Lagi, ana ulang. Li Rasulillahi Nabi Rahmah. Rizky coba. Li Rasulillahi Nabi Rahmah. Lanjut. Takalam niyatil ibadah. Unyi Mas. Man takallama biniyatil ibadah. Takalamnya di ini, takalam disebutkan. Man takalam biniyatil ibadah. Coba. Ulang. Gimana Ustaz? Man takalam dipanjang. Man takalam biniyatil ibadah. Man takalam biniyatil ibadah. Benar. Tahasola minallahi sa'adah. Tahasola minallahi sa'adah. Tata coba. Dicoba. Tahasola minallahi sa'adah. Gimana? Benar tadi. Tahasola minallahi sa'adah. Tahasola minallahi sa'adah. Dari awal ya. Anda baca dari awal ini. Nanti kalian ikuti kalau udah selesai. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani. Yurja min kulli ustadzin wa talibin. Kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahi nabi rahmah. Man takalam biniyatil ibadah tahasola minallahi sa'adah. Ada yang bisa nggak? Ini gampang nih. Coba 1. Faisal bisa nggak dari awal sampai sini? Sama tuh Ustaz, nada. Hah? Nada yang untuk bagian pertamanya lupa Ustaz.
Al-Arabiyah. Dicoba Ustaz. Oke, coba. Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatul fil jinani. Terus? Yurja Yurja. min kulli ustadin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati. Kalamun biha. Kalamun bi mahabba Rasulillahi nabiyir rahmah man takalam bi niyatil ibadah tahassola minallahi sa'adah. Oke. Tas, Faisal, sempurna ini, bagus. Ada yang mau nyoba? Nyimas, mau nyoba nggak? Hah? Coba-coba aja Ustaz. Oke, nggak apa-apa, salah juga, biar bisa. Coba dari awal sampai sini. Boleh? Al-Arabiyyah lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani. Yurja min kulli ustadzin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajalil mahabbah li rasulillahin nabiyir roh. Gimana Ustaz ini? Li rasulillahin nabiyir rahmah. Lagi? Li rasulillahin nabiyir rahmah. Bener? Terus? Mantakal gimana Ustaz? Mantakalam biniyatil ibadah. Mantakallama biniyatil ibadah tahassola minallahi sa'adah. Oke, bagus. Ariski, mau nyoba nggak? Bisa, Ustaz. Oke, coba Ariski. Dari awal, ayo. Al-Arabiyyatul lughat Qur'ani kama hiya lughatun fi'ani yurja min kulli ustadzin wa talibin kalam bil lughatil arabiyyati. Kayak apa lagunya Ustaz? Kalamun biha li ajlil mahabbah. Lagi? Kalamun biha li ajil mahabbah li rasulil ka mantakal. Oke. Saya keputus di sana, di aneh. Ini ya Halo. Oke. Afan tadi ini. Tambah lagi ya. Masih kelihatan share screen-nya? Oke, bagus. Rizky. Lanjut ya. Nah, Tata nanti yang setelahnya aja, lagu setelahnya. Lanjut ke lagu yang kedua. Una nafrah wa unaka nafrah. Di sini senang dan di sana senang. Ini sama kayak Indonesia, cuma kita ganti bahasanya aja. Nafrah artinya senang. Huna itu artinya apa? Di sini. Unaka artinya di sana. Ya. Ana nyanyikan dulu. Dengarkan ya. Huna nafrah wa unaka nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Ini nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah. Nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah, nahnu nafrah. Gampang kan? Nah, ini gampang. Ini tinggal kalian ini aja, tinggal ganti bahasa Arab aja. Udah kalian sering nyanyikan waktu kecil. Artinya nafrah itu senang. Fi ayyi makanin. Makanin artinya apa? Di mana-mana maksudnya. Fi ayyi makanin itu di mana-mana hatiku senang. Itu ya. Ada yang bisa menyanyikan? Oh, Tata coba. Tadi belum nyanyi kan? Halo, Tata.
Diulang lagi Ustadz nadanya. Masa nggak pernah nyanyi di sini senang, di sana senang? Nah, tapi kalau yang versi bahasa Arab masih bingung. Oh, sampai sini aja. Nahnu nafro nggak usah. Sampai sini dulu aja. Coba, anak ulang lagi. Huna nafro, hunaka nafro, fi ayyi makanin nahnu nafro. Huna nafro, hunaka nafro, fi ayyi makanin nahnu nafro. Coba, diulang-ulang nih cuman. Boleh, boleh. Oh, Tata coba. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Bagus, bagus. Siap. Ada yang mau nyoba? Oke, lanjut aja. Nah, ini waktunya udah mau habis ya. Ini nggak perlu ini sebenarnya. Nahnu nafroh, nahnu nafroh, nahnu nafroh, nahnu nafroh. Ada 4 kali. Nahnu nafroh, nahnu nafroh. Lanjut. Ini yang penting ini. Kita belajar arah mata angin. Oke. Yang pertama dari saya artikan dulu. Syamalun artinya utara. Syamalun syarki itu timur laut. Syarkun itu timur. Syamalun utara. Syamalun berarti utara. Syamalun utara di bawah. Kalau syarki itu di timur. Di timur sana. Syarki di timur. Artinya syarki timur. Janubun apa? Kebalikannya syarki apa? Kebalikannya timur apa? Barat. Barat. Janubun. Jadi kalau Jawa Barat, Al-Jawa, Al-Janubiyah. Nah, berarti terus yang belum apa? Gorbun. Utara selatan, timur barat. Bukan. Gorbun itu barat. Timur Syarkun, Gorbun barat. Janubun itu utara. Janubun utara tadi salah. Hah? Apa? Utara dulu apa dulu nih? Selatan dulu. Selatan artinya syamalun. Syamalun, saya baca dulu, saya nyanyikan dulu. Dengerin. Syamalun syarqi. Syarqun janubun syarqi. Janubun gorbi. Gorbun syamalun gorbi. Syamalun artinya selatan. Syarqi artinya timur. Janubun artinya utara. Gorbun artinya barat. Ya. Artinya barat kan. Syamalun selatan. Lawannya Syamalun. Lawannya selatan apa? Utara. Utara apa? Janubun. Nah, Syarkun artinya timur. Jawa Timur itu Jawa Syarkiyah. Jawa Timur. Lawannya Gorbun. Barat. Barat sana. Oke. Itu ya. Coba saya nyanyikan sekali lagi. Dengerin adanya. Syamalun syarqi. Syarqun janubun syarqi. Janubun gorbi. Gorbun syamalun gorbi. Nah. Oh, syamalun utara ini. Ini salah tadi. Ini salah. Maaf. Syamalun itu utara bukan selatan. Syamalun utara, kalau Janubun selatan. Syamalun utara, Janubun selatan. Berarti Syamalun ini utara. Kalau Syamalun syarqi apa? Timur laut. Timur laut. Kalau timur doang Syarkun. Syarkun ini timur doang. Kalau Janubun syarqi tenggara. Asia Tenggara berarti Asia Al-Janub Asyarqi. Asia Tenggara Janubun syarqi. Janubun syarqi tenggara. Kalau Janubun ini selatan. Kalau barat daya Janubun gorbi. Kalau gorbun barat. Kalau Syamalun gorbi barat laut. Ya itu. Ya coba. Rizky coba bisa nggak nadanya tadi? Ulang Ustaz.
Ulang lagi, ini pendek, ulang lagi. Syamalun syamalun syarqi, syarkun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Coba, Rizky. Syamalun syamalun syarqi, syarkun janubun syarqi, janubun janubun gorbi, gorbun syamalun gorbi. Mantap, mantap. Bagus. Mulia mau nyoba? Samalun samalun sarki. Ya. Janubun sarki. Benar? Janubun janub. Gorbi. Benar? Gorbi samalun gorbi. Masya Allah, benar ya. Bagus, bagus. Tulisannya kecil. Masya Allah, benar. Ini Syamalun. Tadi saya salah. Maaf tadi ya. Di awal tadi salah. Dulu dari tadi. Iya. Saya soalnya buta arah, Bu, saya. Saya buta arah. Apa? Timur apa tadi? Timur. Selatan Janubun, utara Samalun. Ya, timur Syarkun. Sarkun. Kalau Gorbun, barat. Kalau Gorbun sama Syarkun, insya Allah saya nggak pernah salah. Soalnya barat kan yang sering kita dengar. Kalau kita sholat kan ngadep ke Gorbi, jihal Gorbi ya, ngadep ke barat. Cuma Samalun sama Janubun yang sering salah. Samalun tuh utara, Janubun selatan. Oke, lanjut ya. Kamus bahasa Arab ada yang jual ya? Apa? Kamus bahasa Arab ada yang jual ya? Ada. Kamus bahasa Arab Ada. di Gramedia ada ya? Ada, Bu. Mending beli ini aja. Kita kan ada paket buku takalam itu kan bukunya per mufrodat. Jadi Bisa tadi di takalam ya? bisa mufrodatnya itu per bab. Misalkan bab arah nanti dijelaskan arah ini. Nanti bab tempat misalkan bandara, stasiun. Ada nanti. Bisa ngubungin adminnya, Bu, nanti kalau mau beli bukunya. Ntar tanya dulu Pak Ustaz Ragon baru hubungan alinya apa. Iya. Ada juga kamus kita jual. Ini ya jelas ya. Lanjutnya waktunya udah hampir habis, langsung saja ke terakhir nih. Ini kurang ini susah ya. Ini maksudnya ini artinya agak susah. Jadi langsung aja yang kita terakhir dzuruful makan. Nama-nama tempat. Jadi kalau kita hafal ini kita udah pasti tahu artinya. Ya, dzuruful makan, langsung ke dzuruful makan yang ini, yang saya lingkarin ini. Saya baca dulu, saya nyanyikan dulu. Ini gampang nih. Dzuruful makan artinya nama-nama tempat. Dzuruful harf. Oke. Aina di mana? Apa? Nah, ini dibaca artinya. Kalau ini dibaca artinya ya. Jadi gampang. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janima di samping, fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana, fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Bisa kan? Gampang kan? Huna-hunaka di sini dan di sana. Ini kita sekalian belajar artinya. Boleh dicoba. Oh, nyimas coba. Udah bisa belum? Coba ya, Ustaz. Ya, coba. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, pokok ala di atas, tahta itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Lanjut. Pokok di atas, pokok alanya. Diulangin lagi. Pokok ala di atas, tahta itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Oke, benar. Perbedaannya fauqa sama ala apa? Ini sama-sama di atas artinya. Kalau fauqa itu di atas tapi tidak menyentuh. Misalkan kita melihat lampu, ini di atas kita tapi tidak menyentuh berarti fauqa. Tapi kalau di atas menyentuh, misalkan di atas saya ada HP, ini ala. Di atas jari saya ada HP, ini ala. Ini menyentuh. Ya. Kalau kayak lampu ini kan tidak tersentuh, itu berarti fauqa perbedaannya. Paham ya? Coba Tata.
Fauqa apa? Atap rumah fauqa. Ya, atap rumah fauqa. Pokoknya yang tidak menyentuh. Coba, Tata. Dinyanyikan. Ini, Aina di mana? Ayo coba. Ada nggak? Ada. Coba. Aina di mana, mama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Bentar, start dari awal. Coba ulang. Aina di mana, mama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Bagus. Oke. Nah, ini udah. Jadi sampai sini. Coba kita baca ini aja bareng-bareng. Aina di mana sampai terakhir nih. Ini yang ada artinya. Kita baca bareng-bareng. Semuanya dinyalain ya. Ini kalau misalkan offline ini bisa rame banget kalau misalkan kita nyanyi bareng. Soalnya kan nadanya pas. Cuma gara-gara online gini kan biasanya saut-saut ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Nggak usah dari awal. Kalau dari awal nih nanti bisa antum ini sendiri. Kalau nggak nanti ngelihat YouTube kita ada lagu ini. Yang penting kita antum udah belajar. Cuma yang paling penting di sini paling Syamalun Syarki sama Aina ini Zarful Makan. Buat yang Ya. apa? Aina di mana? Ya, Aina di mana? Amama di depan, Waro'a di belakang. Jadi kita sekalian belajar ini. Oke, kita baca bareng-bareng. Kita nyanyikan bareng-bareng. Satu dari Aina aja ya, dari Aina Zarful Makan. 2, 3. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang, Janiba di samping. Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Fauqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Oke, sip. Ya mungkin Harus naik ke atas fauqa diulang lagi. ya harus nadanya emang bagusnya diulang. Kayak refren gitu ya. Ya. Ya, mungkin itu buat pelajaran antum pertemuan terakhir kita. Nanti insya Allah nanti sore ada penutupan. Cuma bentar aja, paling 30 menit atau 20 menit. Usahakan bisa hadir ya. Nanti kita kasih arahan. Bagusnya gimana itu nanti di penutupan. Jam berapa mulai? Jam 4 insya Allah. Jam 4 tepat. Cuma bentar insya Allah ya. Nggak perlu lama-lama. Gimana kata si Ulun nggak dilanjutin? Ya nanti kita kasih tahu di penutupan. Ya. Ya udah, ada yang ditanyakan? Enak juga lagu. Ya ini sebenarnya lagu anak kecil, cuma seru. Kalau di sini biasanya kalau di Pare ini kita mesti nyanyi seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau lagu-lagu ini kita nyanyikan waktu awal pelajaran. Jadi berarti waktu jam 7 waktu masuk pagi kalau udah offline kita nyanyikan sebelum belajar biar ceria, biar nambah semangat waktu pagi-pagi gitu. Ya segar. Iya. Nah, ini belum saya ajarkan lagunya semua. Tadi ada banyak sebenarnya lagunya. Cuma tadi yang gampang sorry itu. Mungkin kalian nanti bisa diajarkan ke anak kecil atau kemana aja yang ingin belajar bahasa Arab. Udah ya? Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Kita kapan-kapan secara pribadi bisa ya, ada yang bagi pelajaran. Ya boleh. Insyaallah kalau saya kosong nanti saya bantu. Mau dicek ulang mana yang kurang paham. Ya. Kalau yang lainnya juga nggak apa-apa mau nanya-nanya. Kemarin ada Utata Unafi nanya kan baru pertama kali belajar bahasa Arab nanya nggak apa-apa. Nyimas kemarin juga nanya sorof kan. Bisa disambung ya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah.
Insya Allah kalau saya kosong ya, saya jawab. Cuma kan jangan menuntut saya untuk langsung jawab ya. Karena biasanya ada kesibukan atau enggak itu. Tapi insya Allah saya jawab. Kalau misalkan antum nanya tentang sorof atau nahwu atau tentang nggak paham, silahkan tanyakan aja. Lewat Japri atau lewat grup juga nggak apa-apa. Yang ikhwan juga nggak apa-apa. Masa awat doang nih yang nanya. Yang ikhwan, Faisal, Rizky, nggak apa-apa. Sering nanya-nanya. Udah itu ya. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya minta maaf. Ya. Ketemu lagi nanti sore. Sama-sama Ustaz Ageng. Iya. Ketemu lagi nanti sore sama Ustaz Fahri. Iya, sama Ustaz Fahri juga. Untuk pelajaran ini. Iya. Tapi bukannya datang dari Lombok enggak ya? Enggak. Maksudnya lewat Zoom juga. Iya, lewat. Ya, mungkin itu aja. Dia memang orang Lombok dia Pak si pasti. Iya, orang Lombok. Beliau dulu di Paris ini juga di kursusan, cuma beliau sekarang udah pulang. Tadi di Lombok. Memang orang Lombok. Ya, nasatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikut kelas medium nanti jam 10 ada kelas lagi ya. Terakhir juga, teman terakhir. Oke. Tafadhol. Silakan kalau keluar. Syukran Ustaz. Wan.